Nah, itu ada live. Oke, udah jalan live-nya. Selamat malam semuanya, para Facebooker dan semua yang menyaksikan live malam hari ini. Terima kasih udah bisa gabung dan mudah-mudahan topik malam hari ini bisa kita jadikan sebagai satu bahan diskusi yang mungkin sebenarnya ketika tema ini diluncurkan mungkin ada yang banyak yang berpikir ini seharusnya menjadi ranah pribadi, ini seharusnya sensitif. Tapi thanks to Mas Ansori yang kemudian memunculkan ini dan membuat banyak orang tertarik, berani untuk kemudian mengutarakan atau berbagi terkait dengan pacaran Kristen Islam atau mungkin pacaran beda agama, berkah atau musibah. Kalau dari saya sih mungkin menganggapnya pacaran yang beda agama itu ibarat LDR, long distance religion. Jadi jaraknya cukup panjang, di awal kelihatannya kayaknya bahagia, tapi seolah sebuah perjalanan yang ujungnya ini masih dipertanyakan. Mau ngikut salah satu atau mau tetap jalan dua, begitu juga nanti akan benturan dengan agama masing-masing, benturan juga dengan hukum yang ada di negara ini. Jadi saya nggak akan panjang lebar di sini, saya langsung undang aja Mas Ansori untuk gabung bareng sama saya malam hari ini. Mas, apa kabar? Halo Nes, apa kabar? Oh, kamu cantik sekali malam hari ini. Terima kasih. Aku dipuji Mas An, aku langsung grogi aku. Aduh. Ini sebenarnya kita, aku tidak menyangka ya Nes, kalau diskusi kita mendapat beragam respon yang menarik seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal relasi ini ya, relasi pacaran Islam Kristen. Mumpung ini ditonton banyak orang, kamu apakah pernah mengalami, ini soal personal ya, tetapi apakah kamu pernah mengalaminya atau seperti apa kayak gitu? Kalau ditanya mengalaminya sebenarnya hampir 90% perjalanan pacaranku mostly dengan beda agama. Yang dengan yang seagama itu mungkin satu atau dua, tapi lainnya lebih banyak beda agama dengan Islam atau mungkin juga pernah aku dengan Hindu. Tapi lagi-lagi ujungnya adalah kepentok di yang namanya endingnya nih siapa. Dua-dua nggak ada yang mau ngalah. Udah nggak ada yang mau ngalah, nggak mau ngalah itu apa? Ngalah itu maksudnya ngikut salah satu maksudnya. Iya. Agamanya. Oke. Dan di sisi lain nggak ada yang mau ngikut, tapi nggak ada juga yang kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak ada masalah kalau jalan dua, tetapi pasanganku mengatakan selalu nggak bisa kalau dalam satu bahtera itu dua kepala, selalu dengan alasan yang seperti itu. Jadi akhirnya tuh kayak tadi aku bilang, ini bukan lagi long distance relationship tapi long distance religion. ibarat rel kereta api tuh dia beriringan nih Mas, rel kereta api beriringan. Tapi nggak pernah bersatu karena di samping kanan kiri mulu kan kalau rel kereta api, nggak pernah gini kan? Iya. Jadi betul. Kayak gitu. Dan tapi apakah itu yang kamu percayai, Nes? Artinya, apakah memang agama itu dalam bayanganmu itu memang tidak bisa menerima orang lain untuk bisa hidup bersama seperti itu? Itu kan jadi ada doktrin di luar kamu dan ada pemikiran sendiri. Apa yang kamu percayai itu? Apakah memang orang tidak bisa bahagia kalau hidup serumah tanpa berbeda dengan agama yang berbeda? Kalau dari sisi aku nih Mas, aku mempercayai bahwa itu bisa jalan selama memang masing-masing dari kita memiliki kebesaran hati untuk menerima dan saling mensupport satu sama lain. Tetapi memang balik lagi, ketemunya itu adalah masalah doktrin, terbentur dengan aturan dan sejumlah ayat dari masing-masing agama yang kemudian seolah-olah ketika itu dilarang, ketika itu tidak boleh, kemudian dicari ayatnya untuk menjadi benar-benar tidak boleh gitu loh. Dan seolah-olah mengabaikan yang namanya sebenarnya bisa. Dan ini ada yang bilang menurut saya musibah, ini termasuk pengalaman pribadi saya. Musibah itu karena gini Mas, rata-rata nih ya, yang pacaran beda agama, rata-rata itu jalani aja deh dulu. Karena sambil berjalan, masing-masing itu berharap kamu nanti ikut aku ya. Jadi dan mau nggak mau di masyarakat itu yang ribet itu bukan yang ngejalanin Mas masalahnya. Yang ribet itu keluarga dan teman-temannya.
keluarga dan teman-temannya ini kemudian saling bertanya, kok kamu pacarnya beda agama, nanti siapa yang ikut kamu? Siapa yang saling ikut? Itu pasti akan gitu. Selalu Iya. saja dirusak dengan orang yang ada di luar. Dan akhirnya dari yang awalnya jalanin aja deh, akhirnya ujung-ujungnya kepentok dengan keluargaku nggak bisa, teman-temanku menganggap ini salah dan segala macam. Mesti kayak gitu benturannya. Aku akhirnya merasa bahwa sebenarnya perkawinan yang harusnya menjadi selebrasi kebahagiaan tiap orang akhirnya berubah menjadi kanal bagi orang-orang di luar kita untuk menentukan dengan siapa kita bahagia. Kamu merasa That's the seperti itu, point. Ganes? That's the point. Itu masalahnya. Jadi seolah-olah yang menjalani itu kita, tapi yang mengambil keputusan orang di luar kita. Dan mau nggak mau kita harus ikut sama keputusan itu. Itu yang kadang-kadang suka bikin kesel. Tapi yang kamu imani sebenarnya kamu bisa hidup bersama ya, meskipun dengan orang Islam atau dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Bisa ya? Bisa. Artinya begini, kalau memang kita udah sepakat untuk, kalau misalnya jalan yang dipilih adalah sepakat untuk jalan dua ya, maksudnya dengan agama masing-masing. Artinya yang satu pasti akan mempelajari dalam tanda kutip melihat bagaimana ibadah agama lain supaya kita bisa membuka toleransi itu. Jangan sampai ketika mungkin ibadah agama lain itu kita jadi mengganggu, kita jadi intervensi. Artinya kan kita harus tahu dulu nih agama lain dalam kehidupan kita itu kayak gimana, sejauh mana batasannya. Begitu juga pasangan kita juga harus tahu gimana cara kita beribadah, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena dalam perjalanan rumah tangga itu harusnya saling mengingatkan. Ada banyak di luar sana yang sebenarnya saya lihat banyak yang kemudian mereka tuh jadi dalam kondisi masih jalan dengan agamanya masing-masing. Dan itu terlihat begitu indah ketika mereka saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin ketika pasangannya Muslim begitu, pas lagi puasa, yang non Muslim membantu menyiapkan untuk sahur, mengingatkan untuk sholat dan segala macamnya. Artinya kan dia belajar juga tentang bagaimana tata cara yang ada di agama pasangannya. Iya. Itu menurutku menarik. Dan aku kira begini ya, Nes ya. Aku Muslim ya, dulu pernah sempat jatuh cinta, bukan jatuh cinta ya, apa jenenge? Ya merasa suka ya dengan cewek Tionghoa. Namanya kalau tidak salah itu Natalia ya. Waktu itu aku masih SD. Dan ia Tionghoa, sekolah di SD Wijana. Dan ketika aku berpikir waktu kecil itu yang bisa aku ingat adalah enggak deh, aku enggak mau. Karena apa? Bayangan neraka dengan seluruh tools penyiksaannya, bahwa ingatan kalau kamu misalkan kawin dengan yang tidak beda, yang tidak sama agamanya, kamu akan dikutuk seperti ini. Apalagi ini Cina lagi, Tionghoa lagi. Jadi kamu nanti akan mengusung dan menerima 2 pidana. Karena Jawa suka sama Tionghoa, karena Islam suka dengan Katolik dan Kristen seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana tuh, Mas? Kalau yang kayak gitu tuh gimana? Artinya begini, karena kan ada beberapa yang sebenarnya sudah tahu, mungkin merasa seperti Masaan, tapi mereka tetap melanjutkan dengan dalih, ya udah kita jalani dulu, berharap ini bisa ngikut ke agama kita. Kan ujung-ujungnya akhirnya kan mau nggak mau kita mencoba menarik jiwa, istilahnya kalau di Kristen ya, atau betul. memindahkan agama yang satu menjadi agama kita kayak gitu. Kalau aku begini, karena aku Islam sejak sebelum lahir sampai hampir 50 tahun ini, aku akhirnya mencoba untuk merefleksikan kenapa teman-teman di Muslim itu sebagian besar masih belum bisa menerima itu. Kenapa bisa seperti itu? Aku bisa sampai pada kesimpulan bahwa itu merupakan dampak atas doktrin suci di agama kami yang mengatakan bahwa kamilah yang paling suci, kamilah yang paling benar. Nah, implikasinya adalah maka yang suci adalah kami, di luar kami itu adalah kotor, najis. Yang suci tidak bisa kemudian bersatu dengan yang kotor. Kalau kemudian kotor ini nekat
mau bersama dengan yang suci, maka ia harus disucikan terlebih dahulu. Saya tidak tahu ya, tetapi rasanya ini agama yang menurut saya cara pemahaman yang agak binerik. Apakah Islam sebenarnya seperti itu? Ini yang ingin aku katakan bahwa ada banyak tafsir. Jadi karena doktrinnya adalah bahwa kami yang suci, we have pure blood, you are muggle. Kalau di dalam Harry Potter itu kan Harry Potter seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika kemudian ada seseorang yang misalkan saya Islam menjalin relasi dengan orang yang di luar Islam, khususnya Kristen, maka ia akan terjebak pada dua hal. Pertama, saya akan terjebak untuk we don't have kami tidak punya, kita in the middle of nowhere, udah jalanin aja. Aku sebenarnya pengen hidup sama kamu, tapi nggak tahu. Itu pilihan yang menarik. Pilihan yang kedua, ini yang paling brengsek, menurut saya adalah pacaran, asmara yang suci, digunakan, dipolitisasi sedemikian rupa untuk memungut domba-domba yang tersesat. Saya punya teman. Saya tidak usah sebut namanya. Oke. Jadi dia punya kredo, dia Islam ya. Dia punya kredo bahwa ia sedapat mungkin itu bisa memacari banyak orang-orang selain Islam. Karena apa? Karena ia berpikiran ia ingin mengislamkan. Aku Dan tidak dengan mengislamkan dia akan mengatakan akan mendapatkan pahala. Begitu Exactly. Aku tidak ingin mengatakan orang ini brengsek, tetapi anggap saja ia sementara sedang dalam kuasa yang tidak clear ya. Ia menjadi alat bagi doktrin yang ia pahami seperti itu. Sehingga apa? Ia tidak merasa berdosa. Kenapa kok aku menganggap itu berdosa? Karena apa? Kan simpel aja untuk melihat apakah perilaku itu berdosa atau tidak. Itu caranya simpel, nggak usah buka Alkitab dan nggak usah buka Al-Quran. Dosa itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu yang ketika itu dilakukan padamu, kamu marah, itu dosa. Oke, jadi ibaratnya kita nggak pengen tapi kita melakukan ke orang lain gitu kan? Nah, itu sebenarnya dosa. Tanya aja misalkan kepada orang-orang Islam atau pacarmu. Kalau kamu misalkan ikut, aku tidak tahu, tapi kayaknya kamu Protestan deh. Kalau kamu ikut ke aku gimana? Kalau ia marah, sebenarnya ia melakukan sebuah ketidakadilan. Nah, sehingga yang ingin aku katakan bahwa banyak orang-orang Islam yang memang cara pandangnya masih seperti itu. Padahal kalau menurut aku per hari ini bahwa sesungguhnya dengan siapa kita hidup, berjodoh, itu sebenarnya itu urusan Tuhan. Kita tidak tahu apa indikatornya bahwa itu jodoh kita. Itu simple. Kalau di Al-Quran itu ada surat Ar-Rum 21, kira-kira kalau boleh saya kutipkan adalah min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi salah satu dari tanda-tanda kebesaranku, kata Gusti, itu adalah kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan agar supaya kalian menjadi tentram. Di situ tidak disebutkan di ayat yang menurutku ayat inti dari pasangan. Di situ tidak menyebutkan soal ia beragama apa, ia gender apa, ia seperti apa. Artinya sebenarnya kalau mau ditafsirkan, cinta itu sebenarnya anugerah. Pasangan itu kita tahu bahwa itu pasangan saya atau tidak kalau kita tentram di situ. Aku tidak tahu apakah kamu nyaman. Kalau nggak nyaman sebenarnya itu bukan. Kalau itu kan yang versi Muslim ya, versi Islam gitu ya tadi Mas An bilang. Kalau yang di Kristen yang saya yakin juga Mas An juga pasti juga tahu karena dengan banyak diskusi-diskusi. Kalau di Kristen itu indikator jodoh itu selalu dikatakan sesuai dengan ayat Alkitab adalah kamu akan mendapatkan atau pasangan hidupmu itu adalah orang yang sepadan. Sepadan itu artinya kan kemudian ditafsirkan menjadi seimbang dalam artian sama dari sisi keimanan. Itu poin nomor satu.
Jadi mau nggak mau sebenarnya konsepnya hampir sama gitu loh. Sama-sama diharapkan itu bisa mencari yang sama, yang seiman. Tapi pada faktanya dengan berjalannya waktu toh semuanya juga tidak benar-benar menerapkan itu. Artinya kalau sama-sama kita mau menerapkan ayat begitu ya, ayat Al-Qur'an atau ayat Alkitab atau ayat dari agama lain, maka secara otomatis sebelum kita maju ke langkah pacaran, mereka udah cut lebih dulu, begitu kan? Oh nggak bisa, kamu sudah jelas tidak sesuai dengan ajaranku. Artinya berarti tidak ada yang namanya coba-coba, gitu kan, Mas? Sementara faktanya kan semua banyak yang coba-coba. Artinya berharap bahwa mungkin masih ada celah untuk bisa memodifikasi dalam tanda kutip yang definisi tadi sepadan, definisi seimbang, untuk kemudian kita menafsirkan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, dan akhirnya ya beginilah yang terjadi. Berkah di awal mungkin kita merasa manis, kita merasa pacaran fine-fine aja, tapi ujung-ujungnya mungkin sekian tahun kepentuk dari sisi masalah keluarga yang nggak setuju karena beda, masalah keyakinan dan segala macamnya, akhirnya menjadi musibah karena perasaannya udah jalan panjang nih. Aku ingin katakan begini, pacaran beda agama akan jelas akan menjadi musibah manakala masing-masing yang berpasangan itu masih beragama secara multi level marketing. Saya sampai pada kesimpulan itu, ya. Bisa jadi sepanjang betul, sepanjang cara beragamanya itu masih menjadi agama yang yang multi level marketing. Artinya multi level marketing itu adalah suatu doktrin yang mengatakan bahwa orang tidak bisa baik kalau tidak beragama sepertiku. Maka pada titik itu pacaran beda agama itu akan jadi musibah. Dan yang mikir seperti ini banyak dan bahkan diinstitusionalisasi, Agnes. Jadi misalkan bagaimana kemudian ini sudah semakin mengerak, misalkan di birokrasi, bahwa dicek dulu di kelurahan, apakah agamamu sama atau tidak, seperti itu. Biasanya dari teman-teman Islam aturan negara kita sendiri kan memang dulu, mungkin kalau yang zaman dulu setahu saya memang masih bisa memperbolehkan, tapi kalau sekarang setahu saya untuk nikah itu sebelum masuk ke pencatatan secara hukum itu harus sah dulu secara agama, di mana agama sendiri mensahkannya adalah mereka yang seagama. Jadi semacam complicated dengan kondisi sekarang. Dan ketambahan lagi nih, Mas, lagi-lagi bagaimana komentar orang yang ada di sekeliling kita itu seolah-olah ketika melihat ada dua insan yang sedang jatuh cinta dengan beda agama, orang di sekeliling itu langsung semacam kayak sorry to say ya, bahwa mereka lebih getol semangat untuk seolah-olah memasang sebuah memasang sebuah undian, siapa nih yang pindah nih, siapa yang ini nih. Itu jadi saya tuh pernah ketika saya jalan dengan pacar saya yang non Kristen gitu ya, teman-teman langsung bilang, loh itu baru awal aja udah ditanyain, loh nanti siapa ngikut siapa? Kok mereka yang bertanya ya? Kenapa mereka begitu curious dengan siapa ngikut siapa? Kenapa mereka tidak kemudian berpikir ini jalan dua kan bisa sebenarnya? Iya. Nah, yang menarik adalah nanti kita akan saya ingin mengatakan bahwa instrumen di negara kita ini kan kalau menurut survei PIW itu kan 95% orangnya mengatakan mempercayai bahwa agama itu sangat penting. Jadi semakin mereka meyakini agama sangat penting, maka semakin sulit orang itu berkawin, berpacaran antar lintas agama seperti itu. Apalagi di kami di Indonesia itu kan hampir 87% adalah orang Islam. Cara pandang Islam masih menggunakan cara pandang klasik dengan meletakkan bahwa kebahagiaan hanya ada dan bisa diretas ketika satu biduk itu satu agama saja. Dan itu kemudian diinstitusionalisasi. Nah, nanti kita sebenarnya diskusi ini tidak hanya sendirian ya, Nes ya, karena di waiting room kita juga mendapat ada teman-teman lain. Ada teman-teman yang bisa berbagi dan lain sebagainya. Bahkan nanti akan ada dua pasangan, mereka itu sudah
pacaran ya, pacaran itu 20 tahun, Mas. Pacaran 20 tahun, yang satu itu Kristen Manado. Ya, Manado tahu sendiri kah? Manado itu Kristennya itu 26 karat. Wah, kayak gitu ya. 26 karat ya. Pacaran dengan orang Padang. Orang Padang itu Islamnya 150 karat. Jadi kayak ini gitu, ya, garis keras ya dua-duanya ya. Wah, sama-sama garis keras kan. Mereka menunggu sampai 20 tahun. Kalau versi sekarang bahasanya sama-sama radikal ya mereka berdua ini ya. Iya, aku kadang-kadang mikir, kalian ini sebenarnya sudah jelas ini terlarang, kok ngotot gitu. Tapi ternyata mereka bahagia saja, dan juga ada banyak teman di sini yang juga sedang pacaran. Mereka akhirnya bisa menikah setelah 20 tahun ya. Ada juga teman-teman yang lain menurutku yang misalkan nanti Vanya dan juga Bang Samuel yang juga mempunyai cerita yang menarik seperti itu. Tapi juga perlu dilihat gini, Mas. Ya, sebelum kesana artinya gini, karena kan dalam pacaran beda agama itu memang ada alternatif. Ya semua berharap bisa tetap berjalan kayak mungkin kayak kejadian kayak tadi teman-teman diceritakan Mas Aan kan, itu mungkin masih minoritas. Artinya yang bisa jalan tetap dengan agama masing-masing itu sangat-sangat minor di negara ini. Tapi kita juga harus melihat bagaimana ketika ada orang yang pacaran beda agama, rata-rata salah satu harus ngikut yang lain. Dan ketika itu ngikut, apakah kemudian ngikut itu memang murni karena memang dia meyakini agama lain, atau karena faktor karena aku memang kepengen menikah dengan dia. Nah ini yang kemudian juga menjadi perdebatan dan pro kontra, karena tidak jarang artinya ini lebih panjang lagi, lebih jauh lagi kita melihat bagaimana kemudian dampaknya nanti dari sisi pendidikan anak. Bahkan mereka kadang juga berkata terlalu jauh kalau sampai terjadi perceraian itu karena mungkin ada yang tiba-tiba balik lagi ke agama awal. Dan saya dan saya selalu mengatakan begini, yang kalau kalian menuntut semua menjadi satu, yang satu aja tidak ada jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Maka sebenarnya faktornya itu bukan antara kita sama atau kita beda, tapi sebenarnya faktornya adalah persoalan komunikasi. Dan komunikasi itu terbangun apa enggak? Kalau buat saya gitu sih, Mas. Kamu baper sekali ya ketika ngomong kayak gini ya. Aku setuju denganmu ya. Aku itu membayangkan seperti ini. Ketika terakhir aku hidup ini ya, aku itu mengatakan seperti, aku itu meyakini seperti ini. Aku meyakini bahwa Islam itu mengajarkan hal baik. Kekristenan, for some reason, itu juga mengajarkan hal baik. Kalau ini hidup sama, tumbuh bersama, tumbuh itu artinya dibiarkan bersama begitu. Yes. Tumbuhlah anak, maka bayangkan anak ini diasupi oleh kebaikan yang berasal dari dua sumber. Ia akan belajar bagaimana Islam yang baik dari mungkin ayah dan ibunya. Ia juga akan mencecap kebaikan, cinta kasih dari ayah ibunya yang Kristen ataupun agama yang lain. Tapi memang, ya itu tadi, ketika pertanyaan-pertanyaanmu tadi kan nanti anaknya ikut siapa, apa dan lain sebagainya, itu kan sejak awal, sejak clear, sejak di dalam pikiran, itu kan sudah ada pikiran bahwa secara fundamental bahwa agama tertentu itu adalah tidak bisa mengantarkanku menjadi baik. Itu dalam aspek paradigmatik ya, untuk ikut sana ikut sini. Tapi ada juga yang diskusinya itu strategis, teknis. Misalkan begini, karena nggak punya cukup uang untuk berkawin di Hong Kong atau di Melbourne atau di Taiwan atau seperti apa, kemudian salah satunya harus ngalah temporary. Ya, kadang-kadang aku mikir, kok bisa ya negara membuat orang itu pusing harus melakukan hal seperti ini. Itu kan yang berdosa itu kan negaranya. Artinya padahal hak asasi manusia ya. Orang bisa disahkan kalau ia harus berpura-pura dulu ke sini dapat dapat surat, kemudian dia balik. Bagi saya ini, menurut saya it doesn't make any sense seperti itu. Saya tidak tahu, tapi
sepanjang ini menyangkut perasaan, saya kira menjadi hal yang menarik. Saya percaya sih, Nes, kalau cinta itu mengalahkan segalanya. Dipisah atas nama agama itu. Tapi memang kita harus terus berjuang, termasuk dengan cara misalkan ya kalau kita ada hambatan di depan ya jangan ditabrak, ya kita mesti harus pinter cari jalan lain ya. Iya, dan saya sampai hari ini masih mengatakan bahwa di dalam Islam sepanjang pemahaman saya itu masih juga mengakomodasi kemungkinan untuk orang itu bisa menikahi. Tuh, tapi kan fikihnya bilang seperti itu. Iya, fikih klasik yang mengatakan tidak boleh mengawini orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab dan lain sebagainya. Itu karena cara pandangnya menganggap bahwa satu-satunya kebenaran itu ada di dalam Islam, yang lain dianggap najis. Tapi ada banyak cara pandang, misalkan Ibnu Asyur misalkan, yang mengatakan bahwa ada keselamatan lain di luar Islam itu sendiri. Artinya apa? Kalau paradigmanya sudah menggunakan model Ibnu Asyur yang itu diamini oleh katakanlah Gus Dur, Nurholis Majid, maka sebenarnya turunannya dengan siapa kita berpacaran harusnya clear. Tapi sayangnya pendidikan agama Islam masih menggunakan cara-cara klasik. Rumit kalau udah ngomong soal perasaan. Kita undang aja boleh, kita undang yang lain, Mas. Mas mungkin yang undang nih. Karena kompornya kan masaan nih, kompor malam hari ini. Bang Samuel ya. Iya, selamat malam. Terima kasih. Bang Iman, saya ini kalau Facebooknya adalah Imam Surga. Nggak tahu ini yang pegang marga. Kunci yang di surga adalah Samuel ini. Marganya Datu Surga, Buta Galung, Ina Datu Surga. Iya. Punya cerita apa Bang untuk kita ini? Pernah jatuh cinta sama orang Islam nggak? Langsung aja. Iya. Karena Jadi, cewek-cewek masa Islam lalu. Oh, masa lalu. Gimana Bang? Gimana Bang? Iya. Jadi saya tidak pandai bercerita, langsung batak tembak langsung ya, PTL. Yes. Ya. 30 tahun yang lalu waktu SMA pernah naksir gadis Minang. Nah, zaman itu ya belum fanatik agama. Dianya gitu, sayanya agak fanatik. Sudah, dianya belum. Nah, tetapi kami punya satu kunci kesamaan, sama-sama sayang kucing. Jadi kucinglah yang mempertemukan dan mempersatukan kami, bukan agama. Iya. Jadi dari sana kami bersahabat, kami jalan, dan kalau dibilang pacaran, ya tentu tidak pacaran seperti zaman sekarang. Kalau saya bilang pacarannya, saya cuma ke rumah dia, bertandang, main sama kucing-kucingnya. Ada yang paling senior namanya Abah, kucingnya bisa buka pintu sendiri. Dan yang saya senang, orang tuanya, terutama ayahnya, responnya positif. Nah, karena ayahnya itu waktu muda sekolah juga di sekolah Katolik. Oh, jadi ayahnya terbuka ya? Ayahnya terbuka, tetapi dia tentu berharap ya sayang pindah seandainya suatu saat jadi. Nah, saya berdoa dan berpikirnya lebih win-win solution. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau betul Tuhan yang sejati, tobatkanlah dia menjadi seorang Kristen. Tetapi jika yang benar itu adalah Allah, jadikanlah dia istriku dan aku menjadi seorang Muslim. Jadi dua-duanya aku akan mendapatkan dia sebagai jodoh. Itulah doa. Menangnya di saya gitu. Tetapi juga katanya kan jodoh adalah takdir, dan takdirnya ternyata dia bukan jodoh saya. Leong gitu. Nah, belakangan kira-kira hampir 20 tahun lah. Itu tahun 2009, 2010 saya bertemu lagi dengan dia. Kemudian kami berkawan di Facebook. Barulah ada pengakuan dia. Dia sebenarnya senang sama saya, sangat senang. Ayahnya juga bisa menerima, tetapi ibunya mengatakan, Papa, seandainya
anak kita menikah dengan Samuel. Dan satu saat Samuel akan kembali menjadi Kristen. Bagaimana nasib anak kita? Jadi dengan alasan itu putus. Cuma saya tidak pernah diberitahu, hanya tiba-tiba putus. Begitulah. Jadi bertahun-tahun memendam kekecewaan, sakit hati, tidak ngerti kenapa, apa salahnya. Salahnya di aku, di dia, atau di Tuhan gitu kan. Tapi Bang Samuel, Abang percaya nggak kalau sebenarnya kebahagiaan itu bisa dihidupi oleh dua keyakinan, Islam Kristen? Abang percaya nggak itu? Intinya kalau agama dan Tuhan itu adalah cinta, agama itu sebagai bagian dari rahmatnya kepada manusia, seharusnya perbedaan itu tidak membuat kita terpisah, justru perbedaan itu akan saling melengkapi. Karena yang penting adalah cinta dan komitmen. Jadi saya percaya. Tapi tadi sempat di awal tadi kan dibilang berdoanya kalau memang ini maka dia ikut aku, atau kalau enggak maka aku yang ikut dia. Iya. Artinya ketika itu nggak ada pilihan untuk berjalan di dua keyakinan begitu ya. Waktu SMA tentu tidak gitu, dan pengalaman saya dengan orang tua saya yang juga nikah beda agama, mereka saling mencintai, tetapi kakek nenek saya dari kedua belah pihak itu sangat meneror. Jadi mereka itu tidak berbahagia pernikahannya. Dan akhirnya rusak. Oke. Oh. Ribet karena keluarga berarti ya? Diteror. Iya, karena keluarga juga. Benar. Bang Samuel, abang ini kan gembala ya, pendeta dan sebagainya. Kan bukan pidana, tapi begini kan tidak mungkin ya. Saya kira ini agak jahatnya cara pandang agama yang multi level marketing ya. Bayangkan misalkan aku mau memproses diriku sebagai kiai, tiba-tiba istriku Kristen, bahkan nggak bisa itu. Itu juga berlaku di kekristenan misalkan, kan nggak mungkin, bukan contoh yang baik. Ada pendeta yang tiba-tiba istrinya pakai jilbab, bagaimana nanti jemaatnya? Bayangkan Agnes, panoptikon itu atau social punishment itu dilembagakan menjadi satu aturan yang ketat kayak gitu. Ya, itu yang tadi kemudian saya katakan bahwa kemudian yang memang ketika melihat ada orang yang berbeda, yang paling ribut adalah suara di sekeliling itu, dan keributan di luar mau nggak mau mempengaruhi yang sedang menjalani. Dan akhirnya yang menjalani ini hanya punya pikiran salah satu harus mengalah. Ya, tetapi kalau itu. Boleh saya ini masalah kembali kita Indonesia, kita mesti sangat beragama, tetapi beragama secara tradisionalis. Dengan kata lain, belum tentu kita menghayati agama itu sebagaimana adanya, yaitu sesuatu kekuatan untuk mencintai, suatu kekuatan untuk berani terbuka terhadap yang berbeda dengan kita, suatu kekuatan untuk menerima dan merangkul yang lain. Tetapi dalam tradisi kita, agama dipahami sebagai sesuatu aturan dan peraturan yang kaku. Nah, beda dengan Jerman. Saya masih ingat waktu saya kuliah tahun 90-an, dosen-dosen saya yang berkesempatan studi di luar negeri, terutama di Eropa Barat, ada yang dari Jerman, dia bersaksi, waktu hari Minggu dia pergi ke gereja. Dan dia terkejut karena anak pendeta ini pergi bermain-main, keluar, tidak beribadah, dan istrinya pun tidak ke gereja, istri pendeta. Nah, kenapa? Karena istrinya dan anaknya bukan orang percaya, dalam hal ini bukan orang Kristen. Jadi pendeta itu sebagai panggilan, pendeta menjalankan pekerjaannya sebagai pendeta atau profesinya sebagai pendeta, ya sudah. Dan jemaat yang di sana yang tinggal beberapa orang saja, karena kekristenan di sana juga kekristenan kultural, mereka merasa diri Kristen tapi tidak perlu ke gereja, ya mereka merasa tidak ada masalah dengan hal itu. Jadi ini masalah budaya juga. Di kita belum bisa diterima. Tetapi suatu saat dengan adanya pemahaman berkembang, mungkin bisa. Tetapi tugas kita lah untuk mengajarkan pemahaman itu, keterbukaan itu. Jika tidak, ya sampai kapanpun tidak akan pernah. Menarik itu. Abang, satu lagi sebelum sebelum Abang live karena yang ngantri juga banyak. Ya. Di gereja Abang,
Ini misalnya ya Bang, ini misalnya aja. Aku pacaran dengan anak Metodis nih. Ya. Seperti itu ya. Aku masih tetap ingin mempertahankan keislamanku. Ya, aku memilih untuk nggak ke KUA nggak apa-apa, kita catatan sipil. Tetapi aku tetap dengan agamaku agama Islam seperti ini. Apakah di Metodis mau memberkati orang Islam sepertiku atau aku harus switch KTP-ku dulu menjadi orang Kristen? Nah, ini menarik karena sampai sekarang belum ada kasus yang tercatat di GMI. Jadi di Gereja Metodis Indonesia belum ada kasus yang tercatat nikah beda agama. Tapi selama ini berarti belum ada ya Bang ya? Belum ada, pasti salah satu akan mengalah. Dan itu kebijakan gereja ya? Iya, dan secara kira semua deh emang. Nah, tetapi ada juga yang tidak. Iya. Tetapi ada satu strategi di mana pendeta itu akan melemparkan masalah ini ke majelis gereja. Mengapa bisa demikian? Karena dalam gereja kami belum ada aturan yang jelas tentang hal ini. Nikah beda agama itu tidak ada peraturannya. Jadi tidak dikatakan boleh, tidak juga dilarang. Jadi jika majelis itu mengatakan boleh, maka pendeta akan berlindung di balik keputusan majelis itu dan pendeta tidak bisa disalahkan. Itulah strateginya. Dan itu hanya satu-satunya cara yang memang saya akui juga pasti masih sulit dilakukan. Karena pola pikir kita yang masih mengatakan ya harus agama. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Thank you, Mbak Samuel. Terima kasih. Agnes, aku tidak tahu, tapi sebagai seorang Kristen yang insya Allah baik, kamu kan pasti percaya. Aku pakai ini ya, supaya kelihatan Islamnya. Baru tadi aku mau bilang gitu, tapi thanks God sudah menyampaikan. Aku akhirnya jadi berpikir bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Gusti, oleh Allah, itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kadang-kadang aku berpikir ya, aku tuh sangat berharap bahwa teman-teman Kristen menjadi lebih terbuka. Karena begini, karena di Islam kami sangat kaku sekali ya. Kami sangat kaku ya, nggak boleh gitu. Tapi kalau di Kristen kira-kira itu masih bisa dinegosiasikan di beberapa teman-teman Kristen. Yang aku tahu misalkan di beberapa tempat itu mereka mau juga memberkati seperti itu. Sebab kalau di KUA kan tidak boleh seperti itu. Nah, tapi mungkin lagi-lagi memang itu jadi kayak sebuah perdebatan yang ya karena kan itu kan semacam kayak anti mainstream kan Mas. Ketika itu ada yang mau memberkati karena definisi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Definisinya adalah kemudian dipertanyakan balik, dari mana kamu tahu bahwa orang yang ada di samping kamu yang tidak seiman itu adalah karena dipersatukan oleh Allah? Karena sesungguhnya mungkin saja kamu mencoba memaksakan kehendakmu, sementara Allah ini sudah menyediakan jalan, tapi kamu ambil nih, kamu belok ke tempat lain. Ya Allah hanya sekedar melihat, lo jangan nyalahin Allah dong. Itu Mas kondisinya. Jadi akhirnya Allah itu kemudian semacam direbut. Jadi karena Allah itu tidak bisa bicara lagi dan bicaranya melalui Alkitab maupun Al-Qur'an, maka kemudian itu di-echoing atau dikuatkan dengan penafsiran cara pandang dari kelompok-kelompok dan elit-elit agama yang sayangnya cara pandangnya itu menurut saya masih seperti itu. Saya ingin mengatakan seperti ini. Di Islam, itu kami itu masih dididik untuk dicekoi untuk takut terhadap orang Kristen, Nes. Kami itu sangat takut dengan apa yang disebut sebagai kristenisasi. Hati-hati kamu. Ya, hati-hati kamu. Kamu nanti itu akan dikristenisasi. Mereka sedang mencari banyak pengaruh dan lain sebagainya. Nah, karena cara pandangnya masih seperti itu, maka banyak di antara kami yang juga menggunakan cara pandang yang sama, yakni merekrut dan mengejak berpacaran untuk gagasan soal Islamisasi. Dan kemudian orang-orang bergereja ngomong, hati-hati kamu, kalau pacaran dengan dia, kamu pasti akan diislamkan seperti itu. Ini ya karena kan sebenarnya kan
Sebenarnya doa agama ini kan kalau boleh bilang, saya bukan orang yang benar-benar yang maksudnya pendeta bukan, yang benar-benar jemaat yang gini bukan, tapi artinya saya menganggap bahwa dua agama ini semacam kayak saudara gitu kan, yang sebenarnya hampir sama pemikirannya boleh dibilang begitu, tetapi kayak saudara gimana ya, ketika yang ini ngeliat ke sini, ini janjian yang di sini ngeliat ke satunya juga berpikir ini jangan-jangan tujuannya adalah untuk memindah atau mengambil jiwa. Kayak gitu. Betul. Bahkan di Kristen sendiri sebenarnya juga dalam setiap kali ibadah memang selalu saja disampaikan bahwa kalau mencari jodoh, tentu saja jodoh yang disediakan Tuhan adalah jodoh yang sesuai dengan maunya Tuhan. Artinya yang menyembah Tuhanmu juga, istilahnya begitu, Mas. Dengan kata lain, kalau dia tidak menyembah Tuhanmu, artinya dia bukanlah jodoh yang disediakan oleh Tuhan. Iya, itu hal ya. Tapi aku sebenarnya melalui diskusi ini aku ingin mencoba untuk breaking the limit ya. Aku ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya merepresentasi di mana? Merepresentasi ke kiai kah? Ke hukum fikih kah? Merepresentasi ke pendeta kah? Atau merepresentasi ke cara pandang yang klasik kah? Aku ingin menawarkan bahwa ketika tadi pertanyaanmu adalah dari mana kamu tahu bahwa itu adalah jodohmu dan itu adalah Tuhan di situ ada di situ. Aku ingin mengatakan bahwa indikatornya jelas. Aku mencintai dia. Kalau di dalam bahasa Islam, bahasa Qur'annya ada sakinah di antara kita. Nah, ini ada satu orang yang pacarannya udah 6 tahun. Aku juga nggak terlalu kenal siapa dia. Dia jemaat Advent. Aku tidak tahu dia masih aktif atau tidak, tapi ia tercatat di situ. Dia pinter musik, dia dosen. Ia sedang struggle selama 6 tahun dengan pacarnya yang Islam. Aku tidak tahu kenapa kok dia nggak menyerah. Harusnya dia menyerah ini. Saya nggak tahu. Ini diskusi ini bakal jadi provokasi nggak buat dia nih. Halo, Tanya. Apa kabar? Baik. Wah, iya. Tambah deg-degan tuh tadi Mas dia omongin. Kamu harusnya menyerah atau kamu masuk Islam saja supaya kami menjadi lebih banyak. Cerita dong, Van. Cerita dong, Van. Jangan-jangan kamu mau mengkristenkan orang Islam itu ya, pacarmu itu? Enggak juga ya? Untungnya waktu pacaran udah nggak kayak gitu. Sempet sih, dulu-dulunya sempet kayak gitu. Jadi, long story short, dulu kan saya lahir di keluarga Advent, terus lumayan kenceng karena nenek juga penginjil gede, rupanya juga kenal sama tadi pendeta Samuel, sama Pak Samuel tadi, rupanya kenal. Nah, habis itu dulu sempat sih kepingin jadi penginjil, tapi ya aku nggak tahu motivasi yang salah atau apa, tapi sempat ketika dekat dengan seseorang dan beda agama itu sempat yang rasanya jangan dilanjut, ini harus tahan diri karena Tuhan akan memberikan yang seagama gitu. Sampai sempat ada kayak orang Kristen ngomongnya retret ya. Jadi ada kumpul gitu, komitmen kepada Tuhan. Itu ada sebuah perjanjian bersama nih semua orang-orang di sini yang anak muda yang pacaran. Kalau misalnya sedang pacaran beda agama, berjanjilah sama Tuhan bahwa kalian akan memutuskan itu gitu. Kalian akan nanti dipersiapkan sama Tuhan yang seagama. Jadi berkomitmenlah untuk tidak mempunyai hubungan di luar dengan di kegelapan, bersama kegelapan gitu kalau saya ngomong, ada yang terang dan gelap gitu kan. Jadi orang Islam ini dianggap gelap gitu ya. Oke, Islam sih semuanya bisa. Standarnya kan ngomong beda agama kan pasti dianggap ada yang terang, ada yang gelap gitu kan. Tapi itu kan kalau di Kristen ya, kalau di Islam kan kita kafir ya. Iya. Terus tanya. Setelah kayak gitu sempat beberapa relationship itu aku putus gara-gara beda agama, sempat awal-awal itu umur 10 tahun lalu. Tapi habis itu kok berubah, prosesnya panjang. Aku pribadi melihat agama bukan lagi menjadi sebuah penghalang, bukan lagi sebuah sesuatu yang harusnya memecah manusia seperti sekarang yang terjadi.
Tapi akhirnya mempelajari, mendalami, akhirnya keinginan jadi penginjil pun hilang, keinginan untuk mengkristenkan orang pun hilang. Terus ketemulah dengan yang sekarang jadi pacarku ini 6 tahun yang lalu. Untung kondisinya sudah tobat ya, tidak mudah mengkristenkan orang. Jadi akhirnya kita berdua pacaran. Iya. Fania. Iya. Pacarmu yang sekarang itu korbanmu yang nomor berapa itu? Asik. Gak korban sih, tapi apa ya? Pokoknya dia ketemu dengan Fania di saat yang tepat lah. Sudah tidak fanatik lagi. Sudah tidak fanatik. Dia fanatik. Lagi. Dia orang fanatik juga, enggak? Enggak, dia enggak fanatik. Dia ortunya gimana? Orang tuanya gimana? Nah, itu ortu. Orang tuanya malah lebih santai daripada keluargaku. Orang tuanya malah welcome banget. Terus kamu harus tanya itu bagaimana cara mendapatkan laki-laki Islam yang seperti itu. Tanya lu. Dan kalau misalnya dibilang tadi kan Mas Aan bilang kan Mas suka sama cewek Chinese gitu kan. Ini kan saya kelihatan Chinese kan, memang ada campuran Chinese-nya. Cowok saya Jawa Islam. Wah. Jadi, wah, pelanggaran 2 kali itu kamu. Iya, double combo lah. Kalau misalnya ada neraka itu udah paling dalam kali ya gitu. Tapi tunggu dulu nih, 6 tahun berjalan ini endingnya udah kelihatan belum? Artinya udah gimana nih dengan endingnya, atau ngambang juga atau gimana dengan 6 tahun? Jadi awal pacaran itu aku itu udah komit ya ke dia dan ke keluargaku bahwa nggak mau membohongi diri sendiri lagi. Kalau misalnya memang aku in relationship sama seseorang yang beda agama dan misalnya dia jodoh dari Tuhan, ya akan aku perjuangkan gitu loh. Kalau misalnya emang udah cocok, udah sayang, terus bisa saling mengerti satu sama lain, punya visi misi sama, terus waktu itu emang kesandungnya cuma gara-gara agama aja gitu loh. Orang tua tetap ngotot kan, nggak mau. Jadi kita berjuang, ngomongnya nabung restu. Terus aku udah ngomong ke cowokku, nggak apa-apa nih, aku udah ngerepotin diri kamu nih, mau berjuang segini lama gitu kan. Terus dia bilang, ya kalau nggak diperjuangin ya selamanya akan seperti ini. Nanti kita ketemu orang lain lagi, berbeda lagi seperti itu lagi gitu. Akhirnya kita komit untuk berjuang, dan syukurlah setelah drama itu sebenarnya drama agama, drama kalau misalnya kamu tuh ikut kegelapan dan lain-lain, terus ya juga mau bilang tuh ditakut-takutin sama saudara-saudara, kalau kamu nanti nikah sama Islam ntar kamu dipoligami loh, kayak gitu. Oh iya itu. Hati-hati itu. Nah itu sekitar bulan Maret akhirnya orang tua berdua itu akhirnya ketemu. Wow. Dengan dan itu udah hampir masuk corona itu ya. Jadi udah ngobrolin. Pertamanya sih aku pribadi udah siap ya kalau misalnya orang tua nggak akan hadir. Misalnya kan kita udah memutuskan untuk yaudah ntar prosesinya netral aja di luar negeri gitu kan. Jadi keluarganya dia bukan tersakiti ya. Kan kasihan kalau misalnya dia harus pura-pura masuk Kristen untuk kembali ke Islam, kan nggak enak di hati. Akhirnya dia tetap Islam, aku tetap Kristen. Aku udah siap kok, misalnya saksinya cuma orang tuamu aja gitu. Aku udah siap. Nah rupanya di momen-momen terakhir pas orang tua mau ketemu, orang tuaku rupanya menyanggupi mau mendampingi. Aku nggak tahu tuh artinya restu atau apa, tapi dia mau mendampingi. Karena bisikan orang gitu. Congratulations deh. Iya. Angkat topi sudah. Top. Jadi ya kalau misalnya dibilang ini bukan soal pacaran aja ya. Ini ngomong soal sejauh mana kita, kalau dalam istilah Kristennya, rela memanggul salib ya, memanggul penderitaan untuk bisa sampai ke sana. Kalau banyak orang yang tidak kuat memanggul salibnya, dan it's okay, tidak ada masalah kalau nggak kuat kan, nggak semua orang kuat kan, tapi kamu termasuk orang yang sedang tertatih-tatih. Agnes ini juga salibnya sedang berat-beratnya seperti itu. Semangat Mbak. Iya, pacaran. Sebenarnya dengan kondisi yang sama yang double neraka tadi itu sih sebenarnya. Ini yang menurutku menarik. Tapi keinginanmu seperti apa nantinya? Hubunganmu dengan, anggap saja namanya
Abdullah gitu aja supaya sangat terlihat Islam. Mimpimu dengan Abdullah nanti itu kayak apa? Kamu mau ke luar negeri kah atau ada thinking di Indonesia atau kemudian ada seperti apa? Tapi kamu tadi udah ngomong tidak akan saling memaksakan agama satu dengan yang lain. Iya. Seperti itu. Jadi kalau rencana kami sih kepinginnya tuh ke luar negeri. Ada beberapa pilihan negara. Tapi gara-gara corona kan penerbangan semua di cancel tuh. Jadi kita sempat cari cara untuk nikah di Indonesia. Dan setelah menjelajahi rasanya hampir tidak mungkin menikah agama secara di Indonesia. Iya. Sebenarnya berapa tahun lalu gitu, sekitar 10 tahun ke bawah, 15 tahun lalu itu sempat ada yang secara sipil. Bahkan aku dengar 67 bulan juga mudah gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi ya sempat apa ya, stuck ya. Sebenarnya kepinginnya tahun ini merit, harusnya ya bulan Agustus September ini gitu. Tapi ya belum waktunya ya mungkin. Jadi kita kepinginnya sih nikah di luar negeri sih. Untuk kan katanya teman-teman yang nikah beda agama yang ribet sebenarnya selain di Dukcapil itu sebenarnya yang ribet nanti di kecamatan lah, di kelurahan lah. Nanti betul sekali. Iya. Orang yang mau nikah sini kok mereka yang ribet gitu kan. Turunan aja enggak gitu kan. Ngatur lah itu mereka. Tanya memang ngatur seperti itu. Aku senang dengan pejuang seperti ini. Aku melihat rona optimisme di wajahnya Agnes. Tenang, Mas. Oke. Fania, apa pesanmu untuk ratusan atau ribuan orang yang aku kira itu juga sedang menjalani proses yang luar biasa ini? Pesanmu kepada mereka yang sedang menjalani pacaran beda agama, Islam Kristen atau Kristen Hindu atau khususnya Islam non-Islam itu apa? Pesanmu apa pada mereka itu? Oh ya, oke. Jadi kan gini kan banyak banget sebenarnya yang punya hubungan beda agama, teman-temanku juga sekitar kadangkala kita tertabrak dengan kalau misalnya kita menjalin hubungan sama orang lain itu artinya dosa, masuk neraka dan lain-lain. Tapi yang kami lakukan berdua, Tuhan itu nggak buta kok. Tuhan itu lihat apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita percaya dengan kebaikan, kita percaya bisa menyebarkan kebaikan, bahkan dengan bersama kita bisa kebaikan itu jadi lebih maksimal gitu ya, bisa menyebarkan kebaikan lebih jauh lagi. Tuhan nggak buta kok, dan sebenarnya yang ngurusin bakal masuk surga dan neraka kan Tuhan. Jadi kalau misalnya pun saya dengan pikiran naif saya dengan ngomong saya sudah berbuat sebaik yang saya bisa, terus masuk neraka hanya karena bersama dengan seseorang yang cocok namun beda pemuka agama, ya sudah, saya juga nggak terlalu ini. Jadi saya agak sedikit ya udahlah kalau misalnya neraka ya sudah, berarti nggak tahu. Tapi ya aku pikir Tuhan nggak buta kok untuk melihat perjuangan kita. Aku pikir juga Tuhan nggak buta kok, nggak yang sana masuk neraka, sana masuk surga, nggak sekejam itu kan. Tuhan Maha Pengasih kan ya, yang kita percaya. Suka aku dengan caramu menafsirkan Tuhan itu. Thank you Fania ya. Thank you atas sharingnya. Thank you ya. Berarti kesimpulannya memang ya sebenarnya yang dibutuhkan memang keterbukaan sih Mas. Pemikiran yang terbuka. Iya. Karena tadi ini kan ketika Fania tadi lagi live gitu ya, ada yang komen pacaran beda sinode aja ribet gitu, nggak cari-cari. Ada yang komen gitu Mas. Artinya gini Mas, sebenarnya yang kalau kita ketahui ya katakanlah ini yang mungkin ribet karena beda agama ya, Kristen Islam, Islam Hindu, Kristen Hindu dan segala macam ya. Tapi kita juga jangan lupa perbedaan di satu agama sendiri saja itu juga ribet Mas. Misalnya Muslim begitu ya, sesama Islam menikah, tetapi mereka punya pemahaman yang berbeda, mungkin satu membid'ah. Nah itu dia. Sementara di Kristen juga
Rumit, Nah, kan? Jadi kalau dipikir itu rumit. Aku tuh kadang-kadang mikir kan, kenapa Tuhan dikapling-kapling seperti ini? Ini Arum, dia sedang memproses dirinya sebagai pendeta di GKI, dia tutup pintunya. Jangankan kalau ia pacaran dengan orang Islam, pacaran beda sinode aja, kalau ia lakukan itu, dia nggak bisa jadi ya nggak jadi pendeta. Bukan begitu, Rum ya. Artinya ya itu tadi benar yang dibilang sama Fami, ya keterbukaan bagaimana pemahaman kita tentang keberadaan dari Tuhan yang saya rasa Tuhan terlalu sempit lah kalau harus dikotak-kotakan dalam kapling-kapling yang tadi Mas Aan bilang. Satu Kristen aja mungkin bisa berbeda aliran, ada Pentakosta, Protestan, dan segala macamnya. Terus di Muslim sendiri juga ada gitu kan. Dan itu yang satu aja beda, apalagi yang benar-benar beda gitu kan. Kalau nggak didasari sama keterbukaan, ya emang nggak bisa. Pemahaman. Ya, betul. Tapi tamu-tamu kita, ini tamu kita terakhir, tamu spesial ya. Karena Manda kayaknya belum masuk. Ini tamu kita spesial. Mereka yang tadi sudah sempat saya katakan, dua teman saya, Kristen Manado, yang perempuan, cowoknya Islam Padang. Mereka rela menunggu, ya. Aku tidak tahu mereka ini makan apa. 20 tahun ya Mas ya? 20 years. Gila itu. Kalau 20 tahun. 12 years in slave, ini 20 years in slave. Menjadi budak dari keyakinan dan juga dari apa yang mereka percaya itu sendiri. Halo Ingrid dan juga halo Oot. Halo Gus, apa kabar? Halo, selamat malam. Apa kabar? Halo, selamat malam. Kalian bahagia nggak sih? Kayaknya kalau dari wajah masih perlu ditanya ya. Ini aku mau ngomong nih. Jadi banyak orang meyakini Ot dan juga Ingrid. Ingrid ini Manado, wajahnya sudah wajah Manado kan. Ot ini agak ke Manado, jadi Padang agak bergeser ke Manado ya. Banyak orang, terutama orang Islam dan orang Kristen mengatakan kalau nggak seagama, kalian pasti akan bubrah nggak karu-karuan. Kalian menikah barusan dan setelah menunggu 20 tahun seperti itu. Pertanyaan kunciku, ini jujur-jujuran aja ya. Meskipun ketika kamu nggak jujur, aku juga nggak tahu. Per hari ini kalian bahagia atau tidak? Bahagia Gus. Kalau saya ya nggak tahu kalau dia. Alhamdulillah bahagia banget Gus. Apa? Aku tidak tahu, tapi ceritalah kepada kami ini. Cerita pada kami itu. Kalian 20 tahun itu apa yang kalian pikirkan? Bagaimana tantangannya? Aku nggak tahu ya. Kok bisa orang Padang yang Islamnya 160 karat itu bisa menerima orang Manado yang dianggap tersesat dan kafir? Itu prosesnya kayak apa begitu loh. Dan aku tahu kalian masih tetap Muslim dan juga Ingrid juga masih tetap Kristen. Aku nggak tahu ke gereja atau tidak. Gimana itu? Awal ketemunya kayak apa? Silakan, siapa yang ngomong? Kayak panjang kalau misalnya diceritain mulai dari awal ketemunya ya. Cuma maksudnya memang kalau dari saya sih tadi tuh diskusinya menarik banget. Ya memang banyak hal yang kalau udah bicara soal hubungan itu biasanya bicara mengenai ekspektasi, harapan, gimana kita mengelola harapan. Kalau dari awal kita udah masuk ke suatu hubungan, terus kita udah naruh semua harapan di situ. Suatu hari dia akan ikut saya, suatu hari dia akan jadi seperti yang saya mau. Susah gitu. Nah kalau saya dari awal, pas tahu Oot, nama aslinya si Otri tapi panggilannya Oot. Saya tahu dia berbeda dengan saya. Dan ketika saya mulai taruh ekspektasi saya atau harapan-harapan di situ, biasanya saya balikin lagi ke diri sendiri. Kalau dia punya ekspektasi yang sama dengan saya mau nggak? Kalau tiba-tiba dia berharap saya juga mau pindah, ujung-ujungnya ini akan satu agama, saya akan mau nggak? Nah, ketika saya jawab enggak, langsung hilang semua ekspektasi itu. Terus jadinya saya mikirin gitu. Oke, kalau kayak gitu, ya saya nggak bisa ngarepin orang ini
kalau mau jalanin sama dia, ya sesuai dengan dia apa adanya gitu. Saya dengan saya, dan saya juga nggak suka kalau misalnya nanti dia paksa-paksa saya. Jadi kita ya tetap dengan jalannya masing-masing gitu. Jadi dari awal memang kalau saya pribadi sangat nggak bawa ekspektasi saya untuk ngarepin dari awal untuk siapa tahu berubah dia. Apalagi kadang-kadang orang bilang kan kalau mau orang ini berubah, kita contoh-contohin lah, buat baik lah, lama-lama siapa tahu dia tertarik terhadap agama kamu lah gitu. Dengan segala macam hidden agenda di belakangnya. Kalau saya justru melihatnya kalau saya balikin lagi ke saya mau nggak gitu orang itu melakukan itu ke saya. Nah, saya nggak mau begitu ke saya, jadi saya juga nggak naruh ekspektasi bahwa dia mau bakalan satu agama dengan saya. Dan itu saya udah sadar dari awal ngejalanin ini sama dia. Cuma memang prosesnya panjang, karena itu tadi yang dibilang sama perusahaan. Salibnya tuh panjang, kayak dibilang sama Fania juga tadi, dia ada proses menabung restu. Nah, kami juga gitu. Jadi proses menabung restunya itu tuh yang panjang. Kayak saya aja kalau bisa sharing, restunya itu baru dari keluarga saya itu baru di 2012 pas saya balik dari Melbourne itu, karena saya sempat kuliah di sana. Dari waktu kami pertama kali pacaran tahun 2000, yes. Aku kalau nggak salah, ayahmu itu kan pendeta kalau tidak salah ya, atau orang yang sangat terpandang. Pendeta. Gimana itu? Berat memang, tapi anaknya memang juga agak berat soalnya. Jadi ya itu butuh waktu 12 tahun untuk bisa dapat restu mereka gitu kalau dari saya. Nah, kalau dari Oat sendiri malah lebih lama. Dia baru 2017 akhir baru dapat restu. Walaupun mereka udah tahu kami bareng. Jadi restu itu memang yang jadi salib selama ini itu karena restu gitu. Lebih ke situ sih gitu. Dan kalau orang memang nggak kuat untuk bisa ngejalanin itu, ngadepin ortu, berusaha meyakinkan bahwa ya orang ini yang udah terbaik buat saya gitu. Terlepas dari mereka bilang nggak baik, tapi kan yang menjalankan hidup tuh kita yang tahu apakah orang ini yang terbaik buat kita atau bukan. Gitu. Dari sehari-hari, dari yang kita rasakan. Jadi ya mau nggak mau pada satu titik mereka luluh juga. Mungkin karena dipikir-pikir kalau anak saya sampai nggak menikah sampai umur 60 tahun lebih repot kali ya jadi diizinin. Karena kayaknya kalau mengharap mereka tuh udah pisah kayak enggak gitu. Jadi ya udah pada satu titik ya itu perjuangan untuk menabung restu itu yang susah gitu. Tapi ya gitu. Aku mau tanya, Agnes kamu juga boleh tanya itu. Pernah kalau misalkan aku jadi bapakmu ya, dan aku sangat tidak ingin kamu seperti itu, biasanya aku menggunakan cara yang fundamental dan cara yang paling ampuh. Ya, Ingrid, enggak itu. Kalau aku mau nekat seperti ini, aku coret namamu dari kakak. Sehingga kamu tidak bisa mendapatkan warisan. Atau apa bentuk punishment atau bentuk ancaman yang menurutmu paling berat sebelum keluargamu menerima ya? Apakah kamu menerima misalkan konsekuensi? Awas loh Ingrid, kalau kamu nggak sampai terus sama Oot gitu, kamu nanti akan begini dan sebagainya. Pernahkah? Enggak sih, kalau dari keluarga saya memang dalam bentuk punishment tuh atau ancaman emang nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena ya sebenarnya juga papa tuh tipikal orang yang justru kalau ponakannya dia bermasalah, entah pernikahan ponakannya ada bermasalah, dia yang selalu menjebatani. Jadi tanpa bilang dicoret dari kakak atau lain-lain. Cuma tantangan terberat saya karena dia pendeta, dan ketika dia datang ke saya dengan segala macam ayat Alkitab, saya harus punya pemahaman yang sama untuk bisa ngomong sama dia. Karena dia tipikal orang yang berdiskusi. Jadi ketika dia bahas satu hal, itu ada sempat dibilangin, kalau kamu nggak menikah secara Kristen, pernikahanmu nggak diberkati. Terus kalau nggak diberkati sama pendeta, nggak diberkati. Jadi pernikahanmu nggak akan jadi berkat. Terus saya bilang gitu, masa iya, maksudnya berkat Tuhan itu hanya lewat pendeta? Saya bisa minta berkat dari Tuhan langsung kok. Gitu. Jadi ada hal-hal yang
Jadi maksudnya ada dia kan memang keras, saya kan minta ampun. Iya, dan maksudnya ketika dia keluarin ayat lain, saya juga punya ayat lain gitu. Maksudnya jadi kayak jadi memang saat itu waktu pas mau ngobrol, memang saya juga udah mempersiapkan diri karena saya tahu apa yang saya perjuangkan. Gitu. Tapi kalau punishment kayak dicoret dari keluarga enggak sih gitu. Nah, terkait dengan proses itu memang susah banget. Kita juga setelah keluarga dua-duanya udah setuju, cari berbagai macam cara untuk gimana biar bisa legal di sini, biar bisa menikah di Indonesia. Dan nggak mudah, memang ada bisa difasilitasi sama para Madinah dan lain-lain. Tapi ketika kita lihat itu yang tadi dibilang sama Mbak Fania, prosesnya dari RT, RW, kelurahan aja udah ribet. Yang saya tahu, even untuk yang bisa difasilitasi sama para Madinah itu pun hanya untuk wilayah-wilayah tertentu yang dukcapilnya itu boleh, kayak di Salatiga, Jogja, boleh itu, Surabaya, Bali. Nah, ketika kita tidak terdaftar di situ, ya kita nggak bisa menikah di wilayah itu gitu, dan itu kan proses yang ribet kalau kita harus ganti KTP hanya untuk menikah di situ. Gitu. Iya. Itu sebabnya kenapa kami memutuskan untuk menikah di luar. Oke. Ingrid, apa namanya, sebelum kalian menikah di luar itu. Jangan diambil, Mas. Ini masih hangat-hangatnya setelah 20 tahun. Tapi aku kan tidak percaya mukanya Oot ini muka-muka orang baik kan, nggak terlalu percaya sebenarnya aku ini kan. Pasti ada. Apakah kamu gini, orang itu kan berubah ya, orang kan berubah. Oot mungkin tahun pertama sampai tahun 20 atau 21 yang sekarang ini itu kan pasti ada dinamika. Apakah sebenarnya sejak awal itu Oot seperti ini, atau kamu pernah mengendus bahwa dia pernah memintamu mungkin atas nama cinta atau atas nama model keberagamaan dia itu memintamu untuk ya udah Deing, supaya mudah kamu kan cinta sama aku, nah, kamu masuk Islam aja gitu. Pernah terlintas atau pernah kamu endus seperti itu? Nggak endus, itu permintaan langsung. Oh, diucapkan langsung malah. Bentar, Ingrid, yuk diam aja. Oke, terusan gimana itu? Jadi gini, sebenarnya waktu pertama kali kita komitmen untuk punya hubungan, relationship, maksudnya pacaran gitu, kita kalimat pertama yang saya minta gitu, karena kita tahu kita beda, jangan sampai ada kalimat yang keluar, saya minta kamu ikut, kamu minta saya ikut. Terus kita deal di situ, agree gitu. Terus kita jalanin ini bareng. Nah, tahun ketiga kalimat yang saya nggak suka itu keluar dan kita sempat bubar. Apa? Bubar? Nah, iya, kita sempat pisah karena itu. Oke, Ot, you ngomong, Ot, jangan dia aja. Ya. Kamu kok bisa mikir, kok meminta? Aduh, gimana? Tapi kan aku tidak tahu. Tapi memang doktrin di Islam kita kan kayak gitu memang, Ot ya. Ya. Cerita. Ini ya Mas Aan sama Mbak Agnes itu kayak waktu itu kan saya itu tuh masih sangat kepengen gitu kan, terus berusaha di satu sisi untuk tanda kutip membohongi diri saya bahwa oke, ini bisa dilakukan gitu. Tapi ternyata begitu saya balik ke kondisi keluarga sendiri gitu kan, mungkin buat tambahan juga bahwa di keluarga inti saya yang terdekat itu anak yang ponakan saya yang masih kecil aja itu udah dibiasakan untuk memakai hijab gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang mudah buat memasukkan orang Manado Kristen pula di anak pendeta, keluarga saya gitu. Waktu itu belum tahu, Mas. Waktu itu belum tahu. Masih belum tahu, sehingga yang saya rasa waktu itu saya udah ada klik sama perempuan ini gitu kan. Saya jadi sehingga pikir, oke, saya tahu ini udah pernah kita bahas dan kita udah deal untuk nggak ngebawa isu ini. Cuman ya karena darahnya tadi itu darah suka iseng nekat aja gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh, kita coba deh gitu, ditanya lagi gitu kan. Dan ternyata boom gitu. Fatal akibatnya.
Nah, ya akhirnya kayak tadi yang Ingrid udah bilang, kita itu jadinya putus. Kemudian pada saat masa itu pun ya saya sendiri sempat kepikiran, oke, berarti dia bukan jodohku, sehingga aku waktu itu berniat saya memang mau mencari orang yang Islami. Selagi masa masa tenang tidak ada pacar itu, mulai mencarilah calon-calon pasangan yang berhijab gitu. Pakai hijab ya, nah, oke. Iya, jadi karena di pikiran aku waktu itu kan mikir ini udah pakai hijab gitu, mau bilang apa lagi, ACC dong mestinya gitu kan. Nah, ternyata dari situ ada yang nggak ngena di akunya gitu. Karena aku percaya hati kita itu tuh sudah diberikan oleh Tuhan, itu salah satu yang tidak akan pernah bohong sama kita sendiri. Kenapa kita bisa berbeda atau kita itu tuh bisa melakukan sesuatu? Itu yang mempengaruhi kalau menurut saya itu adalah akalnya kita. Hati enggak. Jadi contohnya misalnya kayak Mas Aan lagi duduk di sana, kemudian Mas Aan ngelihat orang sebelah itu pakai iPhone 11 Pro gitu kan. Wih, cakep nih gitu kan handphone. Orangnya lagi nggak ada gitu. Orangnya nggak ada. Nah, posisinya itu tuh sangat memungkinkan untuk mengambil handphone kemudian kabur gitu. Itu kan sudah ada minimal rasa deg-degan ya kalau aku rasa gitu. Nah, menurut aku deg-degan itulah karena hati kita ini nggak bisa berbicara. Deg-degan inilah yang memberikan hati ini yang memberikan sinyal melalui deg-degan itu bahwa ini nggak benar. Dia bikin kondisi badan kita tuh nggak nyaman. Yang aku alamin selama 20 tahun pacaran dengan Ingrid, itu justru makin aku bisa menerima kondisinya dan melihat apa yang dia perbuat juga gitu. Justru itu hati aku malah makin nyaman gitu. Bahkan aku bisa kasih bukti juga terutama ke ibu ya, ke ibu saya sendiri, bahwa ini loh anakmu yang Badung ini justru lebih dibentuk untuk mulai lebih rajin dan mulai melihat lagi ke arah agama yang dia bawa dari lahir. Ya ini gara-gara yang orang yang kata kalian ini kafir ini gitu. Jadi yang saya alami justru dengan semakin mengenal Ingrid, kemudian kita juga bisa get along dengan kegiatan masing-masing gitu kan. Dia gereja, saya yang anterin, terus saya tungguin juga gitu. Kemudian pada saat saya berpuasa segala macam, itu justru malah udah ada gitu, disiapin semua. Bangun sahur itu, jujur kalau saya bilang, kalau saya pakai alarm mau pakai 5 handphone sekalipun saya nggak akan bangun. Tapi begitu satu dering nada spesial yang memang dibuat untuk Ingrid, jadinya ya otomatis bangun gitu. Ya, dan itu pun begitu saat kita cross check dengan kondisinya cerita di rumah waktu saya masih dulu masih tinggal serumah sama orang tua, ya, dan ibu saya pun juga bilang, iya, bangunin saya itu yang paling susah. Jadi kalau buat saya sih simpelnya saya cuma ngikuti kata hati aja gitu, karena buat saya hati itu nggak akan pernah bohong. Kenapa kami menunggu 20 tahun ini, tetapi hati saya tetap ditunjukkan ke Ingrid gitu. Dan saya juga udah minta di sela-sela sholat, di sela-sela masa-masa frustasi, saya udah minta sama Tuhan untuk kalau memang saya nggak berjodoh, matiin rasa ini. Karena yang punya hati itu cuma Tuhan. Nggak ada yang lain yang bisa pengaruhi gitu. Jadi, dan ya makin kesininya, ya justru saya makin meyakini gitu. Jadinya ya udah tutup mata aja deh gitu. Kalian mau ngomong apa, mau ngomong begini, hati saya udah kadung nyaman. Ya udah tinggal kita ya itu tadi nabung restu ya, yang lama gitu. By prosesnya itu tuh bener-bener baby step. One baby step at a time. Kayak gitu. Menarik sekali.
Aku tidak tahu, tapi semoga ada banyak orang Islam yang kalau ada stok 5 atau 4 nanti boleh deh nanti nomornya dikasihkan ke Agnes gitu ya. Maksudnya kalau ada cloningan kayak kamu. Dan saya tak bisa berbicara, speechless sudah. Langka yang kayak begini soalnya. Tanya, aku tidak tahu ortumu kayak apa gitu kan. Shocknya kayak apa? Apakah aku tidak tahu, tapi biasanya orang-orang Islam itu lebih kejam, quote unquote ya. Artinya apalagi kalau ibu meminta, misalkan tolong deh. Jadi kalau ibu yang meminta itu adalah, kalau bapak bisa masih kita negasikan, tapi kalau ibu yang meminta, tolong cari yang berhijab, cari yang suci. Orang Manado itu najis dia itu untukmu. Apakah misalkan ini guyon aja Ing ya, anggap saja aku ini seperti mertuamu ya, seperti itu. Apa orang tua bagaimana kamu dan juga Ingrid, bagaimana kalian berdua meyakinkan orang Padang ini kan? Bagaimana, apa yang kalian lakukan? Kamu wiriti apa gitu kan? Kamu kasih, apakah kamu ke dukun atau ke paranormal? It may happen seperti itu. Ingrid atau Oot silahkan jawab. Ingrid, Oot ya silakan. Mungkin Oot kali. Kalau saya kan tadi udah sedikit sharing soal gimana saya berhadapan dengan orang tua. Karena sebenarnya case-nya itu tuh lebih berat dari sisi saya sih Mas gitu kan. Jadi yang korban tanda kutip menunggu ini adalah Ingrid gitu. Jadi saya harus banyak berterima kasih untuk kesabarannya Ingrid. Mau menunggu 20 tahun gitu. Dan saya yakin gak banyak di luar sana cewek yang mau menghabiskan 20 tahun untuk sesuatu yang belum jelas gitu. Nah, jadi yang saya bisa kasih untuk ngebantu memuluskan tanda kutip Ingrid ini bisa diterima. Karena target saya sendiri sebenarnya nggak besar. Saya hanya meminta restu itu dari keluarga terdekat saya, orang tua, kakak adik, that's it. Kalau yang di luar lain, tante segala macam itu, I don't care, I don't really care sebenarnya. Karena buat saya adalah keluarga yang terdekat inilah yang akan menerima Ingrid pada saat saya pulang kampung untuk Lebaran. Kalau yang lain saya masih bisa bikin excuse, nggak keburu lah atau apa datang. Tapi kalau keluarga inti itu yang penting. Jadi asupan yang diberi ke ibu saya itu adalah progres apa nih yang saya alami. Jadi karena gini, saya percaya itu pengalaman spiritual kita itu berbeda-beda dalam kehidupan ini gitu kan. Mau apapun agamanya gitu. Mungkin kalau sedikit bisa di-sharing gitu kan. Dan ini sama sekali nggak ada niat untuk mau ngungkit atau apa gitu. I was born a little bit racist waktu masih lahir gitu. Karena ada background story-nya, nanti kalau diceritain juga jadi panjang. Nah, singkat ceritanya, hal ini pada saat ketemu dengan Ingrid, ini bisa dia capture, yang kemudian persepsi itu tuh dia pelan-pelan rubah gitu. Sehingga sampai makin kesininya, saya itu tuh bisa sangat nyaman ketemu dengan orang dengan segala macam bentuk gitu. Karena persepsi yang dia berikan gitu. Jadi yang saya lihat adalah, oke, ternyata Kristen ini nggak sehoror yang selama ini nih saya dengar dari pelajaran sekolah, terus dari doktrin-doktrin yang masuk pada saat Jumatan sebelum saya ketemu dengan Ingrid. Justru dengan ketemu Ingrid ini, saya melihat bahwa dunia itu sangat luas. God is all about love. Gak ada satupun jadi yang mengajarkan bahwa ini untuk dirusak gitu. Nah, begitu seproses yang sudah Ingrid terapkan ke saya, terus saya merasakan perbedaannya. Ini saya cross check ke orang tua saya. Karena saya rasa ibu saya itu adalah salah satu orang yang paling banyak saya bikin repot selama hidupnya untuk mengurus saya gitu. Jadi saya cross check nih. Menurut beliau dulu saya begini, silakan dilihat sekarang progresnya. Dan ini semua adalah hasil dari input-input yang diberikan oleh Ingrid ke saya gitu. Untuk seperti apa saling menghormati segala macam gitu. Zaman
zaman sebelumnya itu tuh nggak ada di kampus saya. Nggak suka, ya udah samperin gitu. Jadi saya jadi justru, ya. Aku mau tanya ke Ingrid. Ingrid, pada tahun keberapa kamu akhirnya bisa dipertemukan dengan calon mertuamu? Atau selama 20 tahun pacaran itu, kamu akhirnya ke Padang dan bertemu dengan ibunya Oot itu pada tahun keberapa, dan apa yang pasti kikuk dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Aku pengen tahu itu. Oh, ini toh menantuku kan, nggak Padang banget, misalkan kayak Cina malah ya, kayak dia resistnya dulu ke Cina, malah dapatnya justru nado Cina gitu. Plus deh dia. Kak, sebenarnya kalau ketemu beberapa kali udah gitu. Dulu waktu ada nikahan sepupunya Oot itu juga karena kebetulan juga dekat sama sepupunya, jadi pas diundang datang terus ketemu dengan keluarganya dia juga, maksudnya terus maminya juga tahu. Cuma waktu itu mereka mungkin pikir ya namanya cuma pacaran nanti juga putus gitu, jadi waktu itu juga penerimanya sebenarnya baik gitu, nggak masalah gitu, nggak mereka juga biasa aja gitu, nggak juga judes atau apa gitu. Jadi saya juga nggak terlalu kikuk. Memang tuh awal sempat ada rasa nggak enak, makanya ngajakin temen juga buat ikut nemenin gitu. Tapi ternyata ya nggak apa-apa gitu. Justru ketika yang agak justru deg-degan ketika mau ketemu emang untuk ya Oot secara formal untuk minta restu ke keluarganya, terutama ke ibunya di 2017 kemarin. Nah itu kan karena memang mau ada pembicaraan segala macam. Nah itu yang memang justru agak waktu ketemunya agak deg-degan, agak beda gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya udah pernah ketemu gitu. Gitu sih. Menarik itu. Keluarga kalian pernah ketemu? Nes, kamu juga boleh nanya ya, meskipun waktu kita tinggal beberapa menit. Saya udah speechless sudah, karena benar-benar ini belum yang sih, belum. Buat aku udah jarang banget aku ngeliat yang kayak gini. Nah, sebenarnya sih keluarga kita belum sempat ketemu. Nah, waktu kemarin memang memang kalau saya sih bilangnya ini semua juga timingnya segala macam, walaupun kita bilang 20 tahun itu kok lama banget, tapi padahal sebenarnya udah dapat restunya dari 2018. Nah, semuanya balik lagi ke waktu Tuhan. Waktu Tuhan memang selalu luar biasa kalau buat saya sih, karena kayak dia tuh punya something yang spesial. Kami maksudnya karena tahu ini kayak perkara inilah gitu, masalah ini kan kita yang bikin gitu, maksudnya pacaran beda ini kita yang bikin. Jadi mau nikah juga nggak boleh nyusahin siapa-siapa ya, kita juga yang harus pusing, mau nabung kayak mau apa, mau cari urusan apa ya harus kita yang pusing gitu. Orang tua keluarga nggak boleh ada yang pusing gitu kan. Nah ketika ada uang tiba-tiba ada aja yang maksudnya nggak bisa kita lakuin gitu. Jadi kayak dari 2018 itu ada uang tapi ternyata kita harus pindah gitu, pindah rumah gitu, jadi kepake. Terus ada uang lagi ternyata ya kita ada bangun bisnis gitu. Jadi nggak bisa. Tapi terus dari keluarga juga, terutama dari maminya Oot kan, dia justru agak ngedumel, ini udah diizinin, maksudnya udah direstuin, kenapa nggak merit gitu kan dari 2017 gitu. Terus tapi ternyata emang kalau saya percaya sih semua waktu Tuhan. Justru kita jadinya bisa nikah itu di 2020 ini, menandai memang pas sebelum COVID, bahkan sebenarnya itu udah mulai COVID tuh udah mulai santer banget gitu kan, udah bulan Februari kita nikah. Terus tanggalnya juga spesial, dikasih Tuhan tanggal 20 tahun 2020, 20 tahun. Jadi kayak semua tuh memang ya udah momennya emang udah waktu Tuhan sih kalau aku bilang. Ya terlepas dari orang lain mungkin Kang ini kalian aja yang bikin, tapi ya kita udah berupaya segala macam cara biar bisa 2017, ternyata nggak bisa 2018. Ya jadinya saya juga punya pemikiran, ya semuanya kalau bukan Tuhan yang turut campur, kita nggak bakalan bareng kok. Jadi nggak usah repot-repot mikirin judgement orang. Kalau bukan sama, Tuhan berarti bukan dari Tuhan lah. Orang semuanya juga Tuhan ikut repot kok dalam hubungan kita gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu ya, maksudnya karena segala sesuatu itu kan nggak bisa kalau kita bikin sendiri gitu. Walaupun kita udah planning, kalau nggak Tuhan nggak izinin nggak akan terjadi. Oke, jadi akhirnya menarik sekali itu. Kalau boleh tanya soal teknis ya, kalian ke Melbourne dan
karena aku juga belum pernah merit di luar negeri gitu kan. Ini juga itu gimana kalian merit di apa, di balai kota kah atau di apa, terus pulangnya kalian harus lapor ke atau seperti apa Ingrid? Jadi sebenarnya kan kita juga udah sempat research, kayak bahkan dari keluarganya Ot, juga dari maminya terutama udah ngasih tahu ini loh ada di Indonesia, ada bisa gini-gini, tapi ternyata ya itu ketika kita research lagi gak semudah itu gitu, malah ribet banget gitu prosesnya. Terus di berbagai negara juga kita udah coba cari tahu, kayak di Singapura gimana, terus di Hong Kong juga gimana. Nah kita emang udah nyamannya tuh di Melbourne karena satu, saya punya banyak teman di situ, jadi kalau mau nyari saksi juga mudah, plus ada teman-teman saya yang bisa jadi saksi kalau saya perlukan gitu. Terus saya lihat juga timelinenya juga nggak ribet. Waktu awal saya nggak tahu kalau sekarang ini prosedur itu di Singapura berubah atau enggak, cuma yang dulu saya baca itu salah satu harus stay setidaknya 30 hari di situ. Saya nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Nah itu agak repot kalau misalnya salah satu dari kita harus stay, nggak boleh keluar dari Singapura selama 30 hari kan kita kerja gitu, agak repot. Belum juga biayanya, jadi pasti akan bengkak. Nah kalau di Hong Kong itu kami nggak punya teman atau kenal yang bisa untuk dijadikan saksi, maksudnya karena itu wajib ada saksi 2. Jadinya kami langsung memilih Melbourne. Setelah saya lihat juga dia prosedurnya mudah banget gitu. Jadi dari sekarang kita juga maksudnya bisa, kalau kita bisa ngajuin tanggal kita mau nikah itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Maksudnya ada di kisaran tanggal berapa. Nanti ada dokumen yang harus kita lodge, kita harus pilih di situ selebran. Selebran itu kayak orang yang memang sudah tersertifikasi untuk bisa menikahkan orang. Dia bisa pendeta, dia bisa pemuka agama apapun, dia bisa tentara, selama dia punya sertifikat yang dari pemerintah itu, dia ikut kursus untuk menikahkan orang, ya dia bisa menikahkan orang. Nah, ketika udah dapet orang yang klik yang kita mau gitu, terus kita bisa submit dokumen itu ke dia, nanti dia akan urus di sana. Nah, kemudian kita bisa tinggal ajukan visa, terus berangkat ke Australia. Nah, abis itu dia di tanggal itu nanti dia tinggal nikahin, terserah kita mau di mana, mau di balai kota, mau di catatan sipilnya, mau di tempat yang kita pilih sendiri, itu bebas mau di mana aja. Dan itu juga durasinya juga terserah kita bisa, maksudnya memang hanya benar-benar formalitas catatan sipil aja yang cuma datang dia ngomongin yang harus dia omongin karena ada standar-standar kalimat yang harus dia omongin gitu. Terus tanda tangan, terus sudah selesai dalam 15 menit, atau kita mau ada teman-teman kita terus 30 menit sampai 40 menit bisa, atau kalau mau yang ada lebih banyak lagi teman di sana dan mau buat acara sampai 2-3 jam juga bisa. Jadi keseluruhan prosesnya kalau kemarin kami nggak nyampe 1 jam sih. Setelah itu nanti surat-suratnya ini dia akan kirimkan ke catatan sipil yang di Melbourne. Terus nanti dia akan bilang dalam 3-4 hari ke depan nanti dokumennya jadi, baru habis itu kami harus ke kedutaan Indonesia untuk minta legalisir. Nah, dokumen itu yang nanti kita bawa ke sini dan kita laporkan ke catatan sipil sini untuk dibuatkan merit sertifikat gitu. Jadi memang prosesnya nggak susah sama sekali, mudah sekali. Mereka juga nanya di situ, akan merit di luar. Ya. Mereka juga bahkan nanya di situ selebrannya, apakah maksudnya di dalam kalimat-kalimat ini akan mau masukkan unsur religius atau tidak gitu. Jadi mereka memang benar-benar menanyakan kenyamanan. Jadi melayani ya. Nyamannya di apa? Ya, kalau mau ada kalian menulis dan lain-lain, menulis misalkan Kristen, Oot, Islam begitu di akte kalian atau seperti apa? Nggak ada sama sekali tentang itu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dia hanya nanya ketika nanti dia mau maksudnya mau mengucapkan kalimat-kalimat itu, kasarnya mau memberkati lah kalau versi bahasa Kristen itu apakah memasukkan unsur-unsur religius atau enggak gitu, maksudnya in the name of God bla 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 gitu atau apa gitu, mau ada kalimat gitu atau enggak. Kalau enggak ya dia akan bacakan kalimat formal standar aja ya. Iya gitu. Wow. Jadi memang sama-sama kami tuh nyaman, jadi nggak ada di dalam kalimatnya dia tuh nggak ada kalimat lain-lain yang bikin salah satu dari kita tuh nggak nyaman gitu.
Keren banget Jadi itu. yang dipilihnya kemarin itu tuh mereka pakai bahasa universal. We are gathered here in the presence of God. Oh, Nice. menarik sekali. Oke, kita nggak terasa loh 1,5 jam loh ini. Sama Ingrid, aku tidak tahu, tetapi you are the light of the universe. Kalian berdua adalah nafas bagi orang-orang yang memilih untuk selama ini berjuang keras di Indonesia. Kita nggak tahu berapa lama lagi negara kita menjadi more civilized, menyangkut soal apa. Ya negara harusnya nyatet aja deh, mau kawin ya catat sepanjang kemudian tidak ada yang dirugikan seperti itu. Betul. Yang karena terakhir barangkali ya silakan. Oke, karena maksudnya juga kalau buat orang-orang mikir, aduh kan kayak dari orang bilang ngapain sih mau pacaran beda agama, kita beda satu suku aja tuh udah sulit. Kalau buat saya pribadi, sulit dan mudah itu spektrum. Jadi kalau sulit ke sini, mudah ke sini. Jadi kalau lebih sulit ya tetap aja ada di sini. Mau dia di sini atau di ujung sama gitu. Jadi kalau buat saya nggak ada bilang nggak terlalu sulit atau sulit banget gitu. Ya either sulit atau nggak sulit gitu. Jadi ya udah gitu. Dijalanin aja karena memang itu udah sulit dari awal gitu. Kita udah sama-sama sadar itu sulit. Nggak usah bilang ya kan biar nggak sesulit itu. Ya emang udah sulit sih. Spektrum. Nikah sama-sama aja kan maksudnya satu agama juga udah sulit. Yes. Jadi, tambahin kesulitan itu sedikit lagi ya buat saya ya itu udah spektrum sih. Ya berarti kan benar tergantung keterbukaan sama komitmen dari masing-masing. Seperti itu. Apa pesan kalian berdua untuk orang-orang ya junior kalian seperti Agnes? Junior. Apaan? Apa? Ini ada alumni kayaknya nih. Alumni juga baru lulus, Pak. Apa pesanmu kepada semua orang yang sedang membangun relasi khususnya Islam Kristen dalam pacaran dan ingin mengabadikan dalam perkawinan? Pesan kalian apa? Oot dulu deh. Kalau dari saya sih, Mas, baliknya lagi itu tuh ke dirinya kita, tanya diri dulu ke diri sendiri gitu. Yakinkah kamu dan siapkah kamu untuk menerima segala macam perbedaan? Mungkin 1-2 tahun itu tuh pada saat kita lagi menjalani dan tingkat pacaran itu kayak lagi intens banget. Bisa lah, gampang lah ini segala macam. Tapi tanya baik-baik gitu, karena jangan sampai pada saat kalian sudah mengucap janji di depan Tuhan gitu, yang itu semua berubah nanti pada saat 1 atau 2 minggu setelah pernikahan. Dia setelah menikah begini ya, kok setelah sebelumnya nggak ada ya yang seperti ini gitu, dan ujung-ujungnya nanti bentrok. Di agama saya nggak ada yang begini. Itu udah harus dihilangkan dulu gitu, bahwa tujuan kalian membina rumah tangga bukan karena agamanya, tapi karena kalian menyayangi, mencintai, dan menghargai apapun yang terjadi dengan kehidupan kalian dan pasangan kalian. Mungkin kalau dengan itu bisa dipahami, insya Allah nanti perjalanan segala macam semuanya itu akan lebih enak gitu. Karena itu pengalaman pribadi saya sih yang udah saya lewatin gitu. Oke. Menarik sekali tuh, ada kata-kata insya Allahnya apa gitu. Ing, apa nih? Apa namanya? Kalau saya sih kepada para junior ini. Junior, bahasanya nggak banget ya Gus. Kita juga baru lulus kemarin tuh. Itu juga puji Tuhan lulus. Kalau saya sih setuju sama Mbak Agnes, komunikasi itu kunci banget. Dari awal dikomunikasikan, harapan-harapannya juga harus di-manage gitu. Nggak harapan hanya di-keep sendiri, nggak dikomunikasikan, terus abis itu end up-nya dengan asumsi dia mau ngikut, asumsi dia akan berubah, asumsi dia bisa menerima agamaku dan kebiasaan-kebiasaanku. Itu nggak bisa gitu. Jadi emang harus dikomunikasikan, dikasih tahu gitu. Ini saya seluruhnya, utuhnya tuh Ingrid tuh begini, utuhnya saya itu tuh begini, terima atau enggak gitu. Nah, itu sih kalau saya.
komunikasi sama manage ekspektasi. Menarik sekali. Ingrid, terima kasih ya. Thank you. Terima kasih juga Mas Aan, Mbak Agnes. Thank you. Kita segera ke demi dirimu loh, aku mau lo live. Thank you ya, terima kasih. Menarik sekali. Nah, kalau yang kayak gini sih berkah sih Mas. Menarik. Kita masih punya waktu ya 2 menitan lah. Mau kita apain forum kita ini. Tapi aku sangat terinspirasi dengan ini. Silakan Agnes. Iya, cerita dari Mas Oot sama Mbak Ingrid itu, dan kita sudah tahu beberapa komen teman-teman Facebook mengatakan sesuai dan menginspirasi. Artinya kalau ditanya berkah atau musibah ya emang kembali lagi. Kalau ketemunya model kayak Mas Oot sama Mbak Ingrid ya itu akan menjadi sebuah berkah. Cuman kemudian menjadi musibah ketika memang di negara kita ini kan tidak mengakomodir dua, tidak mengakomodir beda agama. Belum. Ya, negara kan kemudian memaksa, dalam tanda kutip memaksa untuk menjadi satu, dan mau nggak mau paksaan itu akhirnya mempengaruhi mereka yang kemudian jalannya beda, dan itu akhirnya jadi musibah. Itu kan seolah-olah kemudian termindset bahwa salah satu dari kita harus ikut ke yang lain, kayak gitu. Nah, ya balik lagi, Mas Oot dan Mbak Ingrid adalah contoh dari pacaran beda agama yang berkah. Ya, bukan musibah. Bukan musibah. Dalam pacaran Islam Kristen itu hanya akan terjadi kalau salah satu atau salah dua yang berelasi itu sejak awal sudah ingin memaksakan kehendak untuk mengajak yang lain pindah ke dia atau diajak seperti itu. Itu jadi sebenarnya banyak berkahnya ya ketimbang musibah, tapi ya susah banget. Dan yang kalau toh memang ada yang Mas Aan, sebelum masuk yang terakhir dari Mas Aan. Dan kalau toh memang, karena kita pasti tahu bahwa di luar sana selain kayak Mas Oot, Mbak Ingrid, terus Mbak Fania tadi yang kemudian bisa mempertahankan perbedaan itu, pasti di luar sana ada yang kemudian tidak mengakomodir perbedaan itu, sepakat untuk menjadi satu gitu kan. Dan itu harus dihargai sebagai sebuah berkah kalau memang itu atas keikhlasan masing-masing, bukan atas paksaan seperti yang tadi Mas Aan bilang. Iya. Nes, kalau sekarang ini Jokowi ya, kamu ngerti Jokowi toh, orang yang kali kamu kritik itu, mendengarkan acara kita, kamu pengen ngomong apa ke Jokowi? menyuarakan suara dari teman-teman yang tadi sudah komen di Facebook, ya tolonglah dipermudah bahwa negara itu, kalau memang kita urusannya masalah pernikahan ya negara fungsinya memang mencatat. Karena toh kalau seandainya terjadi sesuatu dalam pernikahan itu, negara juga sebenarnya juga nggak bisa membantu banyak selain mencatat kembali, begitu kan? Tapi kenapa dalam mempersatukan negara justru jadi ikut ribet dengan urusan segala tetek bengeknya, harus agama dulu baru kemudian ke negara tidak menerima kalau seandainya berbeda dan segala macamnya. Oke, aku mengamininya. Agnes, semua hal yang itu, tetapi aku ingin memberikan optimisme saja bahwa apa enaknya kalau asmara kita lempeng-lempeng aja. Harusnya semakin banyak strugglingnya, semakin banyak dan semakin menarik pula proses ujian dan kualitas dari asmara kita itu sendiri. Tapi ya kok lama banget gitu, harusnya kan ya segera gitu. Iya, karpe ngono, tapi apa maneh kalau jalannya panjang. Dan satu yang aku inget waktu pertama kali aku ketemu Mas Aan itu, aku inget Mas Aan pernah bercerita bahwa Mas Aan nyampaikan ke anaknya Mas Aan yang namanya Clara bahwa suatu saat nanti kalau memang kamu jatuh cinta, dan ternyata ketika kamu jatuh cinta ada intervensi dari ayah terkait dengan agama atau apa segala macam, kamu harus bisa meyakinkan bahwa cinta itu tidak dipengaruhi oleh dogma apapun. Itu yang aku ingat dari Mas Aan. Oh gitu ya, aku sudah lupa kalau pernah ngomong seperti itu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Des, kita udah terlalu lama ya. Thank you ya, terima kasih ya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi. Ingat, love will find the way. Kalau nggak percaya, percaya aja deh, seperti itu. Terima kasih, Oot. Thank you. Fania, Ingrid, dan juga Mas Iman Surga. Terima kasih. Samuel. Iya, Mas Samuel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.